Coba kalau bisikan itu nggak saya lawan, ya bisa saja saya menjadi kedelusi atau waham begitu, atau bahkan saya bisa gila, nggak bisa memberi motivasi sama Anda begitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, langsung saja. Anda yang baru menemukan channel saya, ya, silahkan, kalau Anda berkenan silahkan subscribe dan lihat video saya yang dulu-dulu begitu ya. Dan yang subscriber saya lama, saya ucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua. Nah, begini, ini saya lagi ngabuburit ya, menunggu buka puasa, mancing. Itu anak saya mancing sana tapi nggak kelihatan ya kamera. Ini ya, banyak yang bingung, Pak, sensasi ini saya lawan atau saya diam atau saya berdamai. Begini ya, gini, semua teori itu betul ya, betul semua, tetapi pastinya juga ada perbedaan. Karena apa ya, psikosomatis itu bisa dibilang sakit misterius begitu ya. Kalau orang awam tidak tahu dengan sakit ini, mereka pasti akan mengira kalau dia disantet, diguna-guna, atau bahkan diapain ya gitu ya, itu karena sakit misterius. Munculnya pun kita nggak tahu. Kadang kita lagi santai, sensasi itu muncul. Kita lagi bahagia, kadang kumpul sama keluarga bahagia, sensasi itu muncul begitu. Jadi misterius, nggak bisa ditebak begitu ya. Itu yang saya alami ya. Dan saya punya teori sendiri, yaitu begini. Berdamai itu kalau saya dengan keadaan, ya sudah. Kalau saya dikasih sakit ini, keadaan begini, ya sudah. Saya terima begitu. Tetapi dengan sakit, dengan sensasi-sensasi itu, saya lawan ya. Kalau saya dikasih sakit, anxiety, psikosomatis, asam lambung, ya udah, saya ikhlas, saya sadari, ya, saya terima itu, terima begitu. Tetapi sensasi-sensasi itu tetap saya lawan. Kenapa? Begini, dari hal yang paling besar dulu, ya, yang paling fatal dulu, yaitu halusinasi. Saya alami halusinasi, mendengar bisikan-bisikan, ya. Coba kalau halusinasi itu nggak saya lawan, maka halusinasi itu akan menjadi sebuah delusi atau waham. Ya, misalkan begini, berita-berita di TV ada kan orang membunuh anaknya atau membunuh siapa, itu karena ada bisikan. Karena apa? Bisikan itu dia ikuti, ya. Akhirnya dia turuti, betul itu membunuh. Padahal itu yang bisikin itu apa? Pikirnya sendiri. Coba kalau bisikan itu nggak saya lawan, ya, bisa saja saya menjadi kedelusi atau waham begitu, atau bahkan saya bisa gila, nggak bisa memberi motivasi sama Anda begitu ya. Nah, itu dari halusinasi. Sekarang begini, ada yang bertanya juga, Pak, semakin saya bawa keluar rumah, sensasi itu berdatangan. Nah, begini, sekarang saya tanya sama Anda diam di rumah merasakan sensasi atau tidak gitu ya. Pengalaman saya di rumah ataupun tidak di rumah, keluar rumah itu juga masih merasakan sensasi gitu ya. Itu kalau Anda misalnya di rumah malah nyaman, enak, sensasi itu nggak datang, ya silakan saja. Tetapi kalau Anda di rumah juga merasakan sensasi, di luar juga merasakan sensasi, lebih baik Anda keluar rumah ya, lawan sensasi itu, misalnya sempoyongan, keliengan ya. Nah, itu. Jadi begini, kenapa harus saya lawan sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan itu? Secara medis saya itu sehat. Berarti sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan itu adalah berasal dari gejala-gejala psikosomatis, berasal dari pikiran saya. Saya harus lawan. Saya harus terbiasa dengan keadaan itu. Gitu. Saya harus menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, yaitu sempoyongan, keliengan. Akhirnya yaitu saya berhasil mengendalikan dan akhirnya hilang dengan sendirinya, alhamdulillah, dengan izin Allah begitu. Terus Anda di keramaian,
merasa takut, cemas, ya, dan sebagainya, inginnya cepat pulang. Nah, setelah Anda di rumah, apakah Anda nyaman terus tidak merasakan apa-apa? Begitu. Kalau memang itu Anda di rumah tidak merasakan apa-apa, ya, diem di rumah, diem aja. Tapi Anda itu nyaman, ya silakan. Nah, ini yang menjadi hambatan adalah saya di rumah dan tidak di rumah, ya. Itu juga merasakan sensasi, ya, gitu. Makanya saya lawan dengan membiasakan diri begitu, ya. Itu adalah teori dari saya. Bukan teori sih, ya yang saya lakukan begitu. Jadi kalau memang ada perbedaan, ya saya mohon maaf begitu, ya. Itu. Terus panic attack. Panic attack. Nah, begini. Panic attack itu memang kalau kita alami panic attack itu harus diam, ya. Diam, ya. Jangan banyak gerak. Gitu. Kenapa? Karena kalau semakin banyak gerak, maka jantung Anda akan semakin berdetak dengan kuat. Gitu. Kalau jantung berdetak makin kuat, nanti napas juga pendek, keringat berkeluaran semua, ya. Nah, apa berarti nggak dilawan, Pak? Dilawan. Lawannya bagaimana? Lawannya dengan rileks. Rileks sambil atur napas. Atur napas. Bisa dengan mensugestikan, oh saya tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa, begitu. Itu bentuk perlawanan, yaitu apa? Dengan sugesti dan relaksasi, begitu, ya. Jangan salah, gitu. Anda istighfar, zikir, ya, itu membentuk sebuah energi, ya. Energi itu energi positif tentunya, dan energi positif itu sangat bermanfaat untuk menghancurkan energi-energi negatif yang ada di raga kita, begitu, ya. Itu, ya. Kalau sensasi itu saya lawan, tetapi kalau saya dikasih sakit ini, ya udah, saya terima keadaan ini, saya ikhlas, begitu. Itu, ya. Terus misalnya Anda takut apa? Takut dengar suara burung. Apa selamanya Anda akan diam dengan kalau mendengar itu takut dan takut? Nah, begitu. Apa Anda nggak harus membiasakan diri, ya, dengan mengikuti langkah saya, yaitu apa? Karena burung itu sudah menjadi mitos, makanya Anda takut. Coba kalau Anda mendengar burung selain burung gagak, selain binatang yang itulah tidak menjadi mitos lah. Anda takut enggak? Misalnya dengar suara kambing. Anda tidak takut kan? Karena suara kambing itu tidak ada mitos yang negatif, begitu. Itu, ya. Itu jadi pengalaman saya lawan. Sensasi saya lawan. Iya, emang saya lawan. Meditasi, olah nafas, relaksasi, itu adalah bentuk perlawanan, ya. Bentuk perlawanan. Gitu. Kita berbicara pada diri sendiri, membentuk sebuah sugesti, itu juga perlawanan, begitu, ya. Dengan silent, begitu. Itu, ya. Itu yang menurut pendapat saya, yang saya ini orang awam yang tidak dokter, tidak ahli psikologi, tidak psikiater, ya. Tetapi saya pernah berdampingan dengan sakit itu lama. Jadi saya paham, ya. Sakit ini itu maunya apa? Saya paham, ya. Sakit ini itu misterius, begitu, ya. Nanti sedikit demi sedikit akan saya buka misteri dari sakit ini, begitu. Misteri dari psikosomatis itu apa saja, begitu. Tuh. Jadi makanya saya melawan sensasi itu. Saya lawan, betul. Saya lawan. Saya sempoyang-kelingan, tetap saja saya paksakan. Terbiasa dengan keadaan itu, gitu. Saya takut di keramaian, saya harus latih. Kalau saya terus begitu, apa begitu terus nanti kan begitu, iya kan? Itu. Jadi Anda nggak boleh bingung. Kalau memang Anda di rumah itu nyaman, ya nyaman, tidak merasakan apa, silahkan saja. Anda nggak usah Anda biasakan keluar, silahkan. Tetapi kalau Anda di rumah itu merasakan sensasi, di luar juga merasakan sensasi, ya itu harus Anda biasakan di luar, begitu. Di luar rumah, ya. Jangan termenung saja, jangan berbaring saja. Lama nanti bangkit Anda. Saya juga dulu begitu. Saya membanyak diri berbaring di rumah.
di tempat tidur, itu tempat yang ternyaman. Apa yang saya dapat? 2,5 tahun nggak ada perubahan. Tetapi dengan saya lawan, ya, sensasi itu saya lawan. Halusinasi ini saya nggak mau mengikuti halusinasi itu, ya, itu. Terus apa? Apalagi saya lawan semuanya. Panic attack saya lawan. Tapi lawannya harus silent, tidak boleh banyak gerak begitu, ya. Kita panic attack misalnya atur napas, terus kita pakai wangi-wangi aromaterapi, tetap rileks, tetap tenang. Itu juga bentuk perlawanan gitu. Peredam gitu, ya. Itu yang bisa saya ungkapkan, ya. Ya, jadi Anda tidak usah bingung. Kalau Anda di dalam rumah nyaman, ya sudah, lanjutkan aja, ya. Kalau di luar Anda semakin datang sensasi itu, ya sudah. Anda diam aja di rumah. Nanti buktikan aja, gitu. Teori saya, buktikan aja nanti. Kalau Anda banyak diam diri di rumah, nanti apa selamanya Anda dari sekarang terus sampai nanti di rumah terus, nggak keluar rumah. Apa yang Anda dapat? Kan mending tinggal di hutan, kan begitu. Itu ya, itu sekedar jadi. Ya memang beda ya, kalau misalkan saya ini beda dengan motivator-motivator yang lain, ya kita itu hargai perbedaan. Saya juga menghargai perbedaan, ya begitu. Saya hargai, karena itu yang saya alami dan saya lakukan. Saya adalah melawan sensasi itu. Saya membiasakan dengan keadaan itu, begitu ya. Nah, terus kalau cemas, takut, apa harus dilawan, Pak? Cemas, takut. Kalau Anda cemas, takut, ya sudah, oh saya cemas ini. Dengan misalnya sugesti gini, enggak kok, enggak apa-apa, saya ini enggak apa-apa. Itu adalah salah satu bentuk perlawanan, begitu ya. Itu, dengan membangkitkan sugesti, begitu ya. Gitu, ya itu analisa saya. Ya, kalau memang tidak berkenan di diri Anda, ya mohon ditinggalkan, begitu. Tetapi ya, itu yang saya lakukan. 2,5 tahun saya berdiam diri terus begini, saya nggak mendapatkan apa-apa, justru saya keluar malah menjadi orang yang mental tempe, penakut. Gitu. Ya itu aja ya. Jadi jangan bingung, terserah Anda itu. Saya serahkan sama Anda. Ya, mau Anda lawan atau Anda diam aja diri di rumah. Ya, diam atau Anda lawan, terserah Anda. Yang penting saya sudah menularkan apa yang saya lakukan. Begitu ya. Oke, nanti akan saya sambung dengan video. Saya ungkap misteri dari anxiety psikosomatis asam lambung, ya, gitu. Tentunya berdasarkan pengamatan saya, penyelidikan saya, eksperimen di diri saya, dan saya sudah membuat testimoni dengan orang-orang juga, begitu. Tentunya begitu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Tetap semangat. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.